adik sekalian mengenai regulasi baru ini gitu ya. Jadi perlu disampaikan bahwa yang melandasi atau melatar belakangi adanya regulasi baru ini adalah adanya temuan-temuan dari beberapa fakultas lain, bukan kita, bahwa ada temuan-temuan yang mungkin substansial sehingga perlu kita perbaiki, kita benahi gitu ya. Jadi regulasi ini sebenarnya tidak akan merugikan mahasiswa, namun bisa meningkatkan kualitas dari penelitian dan juga kualitas dari mahasiswa sendiri. Baik, langsung saja untuk regulasinya. Sebentar. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Apa kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini tunggu sebentar. Oke. Nah, di sini disampaikan bahwa tujuannya ini adalah, tujuan manual ini adalah sebagai pedoman bagi fakultas dan pascasarjana program studi BAMAI dan unit lain dalam melaksanakan aktivitas administrasi akademik yang berhubungan dengan kegiatan penelitian mahasiswa. Selain itu, manual ini juga merupakan mekanisme kontrol pengendalian terhadap pelaksanaan aktivitas administrasi akademik. Ruang lingkup manual ini ada syarat ketentuan umum, nanti akan jika sudah di SK-kan ya, jika sudah ditandatangani, ini tinggal menunggu SK universitas. Jika sudah ditandatangani nanti akan diinformasikan melalui Fakultas Pertanian di website Fakultas Pertanian. Jadi adik-adik bisa nanti mencek lebih jelas untuk manual pelaksanaan. Nah, di sini ada ruang lingkup manual, itu ada syarat ketentuan umum, manual pelaksanaan penerbitan SK seminar skripsi, manual pelaksanaan penerbitan SK sidang skripsi gitu ya. Kemudian syarat ketentuan umumnya ini hanya untuk di fakultas. Nah, ini adalah prosedur yang ditetapkan atau yang sudah disusun oleh universitas untuk penerbitan seminar proposal. Jadi dari kegiatan tersebut ada beberapa tahapan-tahapan administratif. Pada prinsipnya untuk seminar hasil dan seminar proposal itu makan waktu 7 hari kerja gitu ya, maksimal 7 hari kerja. Nah, adapun prosedurnya itu mahasiswa mengajukan permohonan penerbitan SK seminar, proposal seminar hasil, dilengkapi dengan dokumen ke program studi sesuai ketentuan. Hal ini sama ya, ini mahasiswa ke program studi. Nah, kemudian Prodi melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan mengajukan berkas ke fakultas. Nah, inilah yang membedakan. Di sini, khusus seminar proposal, Kaprodi wajib mengirimkan surat rekomendasi kelayakan topik judul penelitian dengan renstra penelitian bagian penelitian dosen atau bagian penelitian pusat kajian. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah menetapkan adanya ruang lingkup penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh dosen dan program studi melalui payung penelitian program studi dan renstra fakultas namanya. Renstra fakultas ini
sesuaikan dengan alur atau orientasi pengembangan penelitian dari BRIN untuk perkembangan penelitian di Indonesia. Nah, gitu ya, di sektor pertanian. Nah, jadi untuk khusus seminar proposal itu Kaprodi mengirimkan surat rekomendasi kelayakan, nanti ada formnya, ada suratnya, sudah ditetapkan, dan itu untuk menunjukkan apakah dia sesuai dengan sesuai dengan judul penelitian di Renstra Fakultas dan Renstra Universitas, gitu ya. Kemudian khusus seminar hasil, Kaprodi wajib memeriksa draft publikasi hasil penelitian dan melakukan pemeriksaan Turnitin. Hal ini saya rasa ini sama ya, untuk Turnitin sama, namun di seminar hasil ini mahasiswa sudah wajib memberikan draft publikasi hasil penelitian. Draft publikasi penelitian untuk saat ini di luar dari dosen yang menetapkan untuk penelitian itu dipublikasikan di Sinta 5 ya, minimal Sinta 5. Di luar itu, maka untuk draft publikasi ini kita sesuaikan dengan format Jiperta. Nah, adik-adik bisa nanti cek di jiperta.uma.ac.id atau jurnal Jiperta UMA gitu ya. Kemudian untuk pasca sarjana fakultas untuk berikutnya, pasca sarjana atau fakultas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan mengirimkan surat rekomendasi penerbitan SK seminar hasil dan proposal beserta dokumen persyaratan ke Bamai. Nah, ini ada form 1-3 dan lembar kendali 1. Nah, nanti akan ada akan ada form-form di bawah ini, di lampiran ini akan ada form yang akan disesuaikan, dan itu berisi checklist untuk beberapa dokumen yang memang diwajibkan untuk disertakan pada saat pengiriman berkas ke universitas. Nah, ini ada beberapa. Setelah dari fakultas itu mengirimkan ke Bamai, nanti dicek apabila dia tidak sesuai maka diulang kembali sampai sesuai, maka ada lembar kendali gini ya. Tim Bamai melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung penerbitan SK seminar hasil seminar proposal yang terdiri dari surat rekomendasi dekan fakultas, direktur pasca sarjana perihal penerbitan SK seminar proposal. Nah, ini fakultas yang melakukan. Kemudian surat persetujuan pelaksanaan seminar proposal hasil dari dosen pembimbing, itu buku logbook catatan bimbingan, lembar pengesahan, dan laporan skripsi. Kemudian SK pembimbing skripsi, TA atau tesis. Kemudian juga daftar susunan kepanitiaan seminar proposal. Ini semua akan diproses oleh fakultas, ya. Jadi ya adik-adik sekalian yang hanya memfokuskan untuk pengajuan judul, berkas-berkas yang harus ditetapkan, kemudian juga kalau hasil maka harus ada draft publikasi. Kemudian ada bukti aktif semester berjalan dengan bukti pengisian KRS. Kemudian berikutnya kwitansi pembayaran uang kuliah dari bagian keuangan UMA sesuai tahapan berjalan. Kemudian daftar transkrip nilai mahasiswa, fotokopi konversi nilai. Kemudian khusus seminar proposal itu ada transkrip akademik menunjukkan sedang melaksanakan beban 110 SKS. Ini yang berbeda. Nah, kalau kita dulu untuk pengajuan SK ini 110 itu wajib sudah diselesaikan. Tetapi sekarang di regulasi baru itu 110 adik-adik sudah bisa mengajukan untuk seminar proposal. Ya, jadi nanti akan shifting, akan berubah nanti di pengajuan komisi pembimbing, nanti juga akan sedang melaksanakan beban 110 SKS itu sudah bisa mengajukan komisi pembimbing. Nah, kemudian surat rekomendasi Kaprodi kelayakan judul penelitian itu ada form 1,15, nanti akan saya tunjukkan, tapi ini hanya untuk program studi. Kemudian dokumen proposal penelitian terdiri dari cover, judul, lembar pengesahan, daftar isi, ringkasan, dan daftar pustaka. Ini dokumen proposal penelitian. Ini ya harus dijelaskan, disesuaikan. Cover judul, lembar pengesahan, daftar isi, ringkasan, dan daftar pustaka. Ya, hanya ini yang disesuaikan. Kemudian khusus seminar hasil, BA seminar proposal wajib dicantumkan. Dokumen laporan skripsi terdiri dari cover, judul, lembar pengesahan, daftar isi, ringkasan, dan daftar pustaka. Kemudian bukti submit draft publikasi ilmiah.
bagian dari hasil penelitian paling sedikit terindeks Sinta 5 untuk program sarjana dan Sinta 3 untuk magister. Kita untuk publikasi itu wajib terakreditasi Sinta 5 ya, Sinta 5. Jadi di seminar hasil udah harus mengajukan draft publikasi yang sudah disubmit. Ini submit baru ya, belum dipublish. Jadi submit pun sudah bisa dilakukan. Gitu ya, sudah bisa dijadikan sebagai persyaratan seminar hasil. Nah, catatan kebijakan publikasi ilmiah diatur dalam kebijakan tersendiri. Ini fakultas yang nantinya akan mengembangkan. Nanti ditetapkan itu kita buatkan dalam satu di SK yang baru dalam 6 pembimbingan, maka harus ada 1 mahasiswa yang harus publikasi di jurnal. Itu ya. Jika nanti bingung, silakan ditanyakan setelah selesai. Jika berkas dokumen lengkap atau sesuai lembar kendali 1, penerima dokumen menyampaikan dokumen kepada Bamai, maka akan diterbitkan lembar kendali 2. Nah, ini udah diproses ke Bamai. Bamai disposisi dokumen beserta lembar kendali kepada Kabak Administrasi Akademik Bamai. Kemudian administrasi akademik dibantu pegawai Bamai untuk memeriksa kelayakan dokumen jika dokumen tidak layak dan perlu perbaikan. Kemudian yang 11, jika dokumen pada lembar kendali telah lengkap dan selesai diverifikasi Bamai, tim Bamai membuat surat permohonan ke bagian keuangan. Inilah yang membedakan kita di regulasi yang lama. Dari yang regulasi yang lama itu kita udah harus membayarkan ya uang seminar. Sementara kalau yang sekarang kita sudah bisa baru bisa membayarkan ketika sudah ada verifikasi dari Bamai dan surat pengantar untuk pembayaran ke keuangan nanti yang akan diterima oleh fakultas melalui Susitau ya. Jadi nanti fakultas akan menginformasikan ketika berkas itu naik dan sudah diverifikasi oleh Bamai, nanti fakultas akan menyampaikan bahwa yang namanya ini sudah keluar surat untuk pengajuan untuk pembayarannya, silahkan dibayarkan di keuangan. Jadi keuangan akan menerima gitu ya. Kemudian WR1 memvalidasi surat verifikasi ke fakultas untuk menyatakan bahwa berkas seminar hasil sudah benar dan lengkap agar mahasiswa dapat segera melakukan pembayaran uang seminar proposal. Nah, nanti WR1 akan memvalidasi dulu surat verifikasi ke fakultas untuk menyatakan bahwa berkas seminar hasil. Nah, kemudian yang berikutnya, mahasiswa melakukan pembayaran uang seminar hasil pada bagian keuangan. Ini wajib dilakukan setelah di Susitau ya, wajib dilakukan dalam 1 hari. Nah, ini nanti tergantung adik-adik sekalian yang membayar. Jika segera, maka akan disegerakan untuk mengeluarkan SK. Mahasiswa menyerahkan kwitansi pembayaran uang seminar hasil ke fakultas. Fakultas mengirimkan bukti kwitansi pembayaran uang seminar proposal seminar hasil ke Bamai, lembar kendali 2. Bamai melakukan pemeriksaan terhadap form verifikasi dan kwitansi pembayaran uang hasil. Tim Bamai membuat draft SK seminar hasil itu dalam waktu 1 hari. Kemudian WR1 memvalidasi penerbitan SK melalui aplikasi Susitau dan fakultas mendistribusikan SK seminar hasil ke mahasiswa atau seminar proposal ke mahasiswa. Nah, ini dokumen diselesaikan Bamai dalam waktu 7 hari kerja. Ya, jika adik-adik sekalian itu mengirimkan hari Senin, maka hari Senin depan sudah bisa menerima SK. Gitu ya. Nah, ini lembar kendali 1 untuk kelengkapan seminar proposal. Untuk seminar proposal itu lembar kendali kelengkapan dokumen itu yang di fakultas itu ada nama, identitas ya. Kemudian ada bukti aktif mahasiswa. Bukti aktifnya itu berupa bukti pengisian KRS, berisi MK seminar ya, harus berisi MK seminar. Kemudian bukti kwitansi pembayaran UK sesuai tahap berjalan di bagian keuangan. Kwitansi pembayaran perpustakaan untuk magister, ini nggak perlu untuk kita. Kemudian transkrip nilai. Ya, ini transkrip nilai ini akan diproses melalui fakultas. Surat rekomendasi Kaprodi kelayakan topik judul penelitian, ini ada formnya. Kemudian surat rekomendasi fakultas penerbitan SK seminar proposal, nanti dari fakultas akan mengirimkan. Surat bukti persetujuan pelaksanaan seminar proposal oleh pembimbing. Ya, jadi seperti yang cover itu yang ditandatangani oleh pembimbing, itulah bukti persetujuan. Kemudian SK pembimbing skripsi, TA dan tesis, daftar susunan kepanitiaan seminar proposal,
Dokumen proposal penelitian terdiri dari cover, judul, lembar pengesahan, daftar isi, ringkasan, dan daftar pustaka. Inilah yang harus diselesaikan atau dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa ke fakultas untuk penaikan berkas seminar proposal ya. Kemudian di lembar kendali 11 kelengkapan dokumen usulan seminar hasil. Yang membedakan itu adalah hanya di draft publikasi hasil penelitian. Ya, selebihnya itu sama, bukti pengisian KRS, bukti kwitansi, surat rekomendasi, SK pembimbing, surat bukti persetujuan, daftar susunan kepanitiaan, surat keterangan selesai riset ya, surat keterangan selesai riset, kemudian dokumen laporan hasil penelitian terdiri dari cover, judul, lembar pengesahan, daftar isi, ringkasan, dan daftar pustaka, kemudian daftar publikasi hasil penelitian. Nah, daftar laporan hasil ini harus disesuaikan ya. Harus disesuaikan dengan format ini, cover, lembar pengesahan, daftar isi, ringkasan, dan daftar pustaka. Karena wajib untuk disesuaikan, karena dia ada checklist di Prodi Fakultas Bamai. Oke, kemudian lembar kendali ke 12, lembar kendali usulan seminar proposal seminar hasil. Ini diisi oleh petugas Bamai. Ini Bamai saja yang menentukan. Kita tidak terlalu tidak terlalu perlu memperhatikan ini. Nah, ini untuk sidang tesis. Sidang skripsi, sorry. Nah, jadi untuk sidang skripsi itu cukup ada beberapa proses yang harus dijalankan atau dilalui oleh mahasiswa. Itu pertama mahasiswa mengajukan sebentar dulu, sebelum itu barangkali baiknya kita diskusi dulu jika ada pertanyaan mengenai proposal. Ada pertanyaan mengenai regulasi proposal? Silakan ditanyakan langsung saja. Ada yang perlu ditanyakan? Halo? Suara saya bisa dengar ya? Bisa, Pak. Oke, ada yang perlu ditanyakan melalui regulasi ini? Jadi yang membedakan itu untuk seminar proposal itu hanya hanya direkomendasi dari prodi ya. Apakah sesuai dengan Renstra Fakultas atau payung penelitian dosen, atau nanti jika ada pusat kajian di program studi nanti akan disesuaikan dengan itu. Nanti jika sudah sesuai maka program studi akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada mahasiswa yang itu dijadikan juga sebagai syarat atau berkas yang diajukan ke Bamai. Ya, untuk seminar hasil nanti adanya draft publikasi minimal Sinta 5 ya. Itu udah submit pun udah boleh. Nanti untuk hari Kamis akan disosialisasikan oleh fakultas bagaimana untuk regulasi baru untuk Komisi Pembimbing 1 ini. Kemudian juga nanti akan disosialisasikan bagaimana cara mensubmit jurnal minimal Sinta 5 tadi. Itu ya. Jadi adik-adik sekalian sudah bisa mengurus jurnal itu untuk artikel ilmiah. Oke, di seminar proposal, di regulasi seminar proposal dan hasil ada pertanyaan? Silakan. Saya Pak ada Pak. Ya silakan. Izin Bapak, mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa membuka. Saya lagi nyapu Bapak sambil mendengarkan dan pertanyaan saya Bapak izin sendiri terlebih dahulu. Nama saya Julianus Talislase, NPM 19821 Agro A1. Terima kasih Bapak atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan Bapak mengenai tentang proses seminar hasil Bapak. Puji syukur tentang seminar proposal saya sudah selesai dan sangat dipermudah oleh pihak fakultas Bapak. Karena pihak fakultas sangat membantu dan sangat memberikan dukungan dan apresiasi. Sehingga saya cepat menyelesaikan seminar proposal saya. Izin Bapak yang ingin saya tanyakan Bapak tentang jam selesainya atau jam kerjanya Bapak. Bisa tidak Bapak untuk di seminar hasil ada baiknya jikalau jam kerjanya kita minimaliskan lagi Bapak sehingga tidak nyampe 1 minggu kalau bisa dalam hitungan 2 sampai 3 hari Bapak karena
kalau kita untuk pembayaran untuk seminar hasil Bapak, kita bayar lagi ke keuangan, lalu kita harus meminta lagi mengurus surat rekomendasi dari fakultas. Saya izin Bapak sebelumnya, mohon maaf sebelumnya, saya rasa itu sangat memakan waktu yang lama Bapak, karena belum lagi kita contohnya kita ada hari ini contoh kita dapat transferan dari kampung Bapak, contohnya untuk pembayaran uang seminar hasil. Lalu kita tunggu-tunggu untuk mengurus berkasnya, kita urus lagi berkasnya di untuk minta surat pernyataan dari fakultas, memakan waktu 2 sampai 3 hari Bapak. Atau jadi ada baiknya jikalau orang Bapak tidak keberatan, seperti yang berlalu-lalu saja Bapak, tidak usah harus ada surat pengantar untuk membayar uang seminar Bapak, karena itu sangat memakan waktu. Oke, saya tanggapi ya, Julianus. Untuk 7 hari kerja itu adalah udah semuanya di situ. Jadi pembayaran itu tidak dalam 7 hari gitu ya. Jadi 7 hari kerja itu sudah untuk proses semuanya sampai terbit SK. Ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Pembayaran Baru bukan saya jelas, dalam 7 Bapak. hari. Gitu ya. Jadi pembayaran bukan dalam 7 hari. Di sini disampaikan 1 sampai 2 hari itu sudah bisa. Nah ini mana dia? Seminar proposal, seminar hasil. Nomor 11 tadi Pak, kalau nggak salah Pak. Oke. 11 Pak. Oke Pak. Nah, di sini kan ada, ini kan udah dihitung nih ya. 2, kemudian 1, 2 gitu ya. Nah, kemudian ini kosong. Jadi artinya ini di proses BAMAI ini bisa lebih cepat daripada itu. Ini maksimal 7 hari. Ya. Maksimal 7 hari. Jika berkasnya itu sudah selesai, maksudnya sudah tidak ada lagi yang perlu diperbaiki, maka akan lebih cepat daripada 7 hari. Itu ya. Nah, dan juga untuk pembayaran ini untuk menertibkan administrasi, gitu ya. Jadi harus selesai dulu semuanya proses administratif itu, baru nanti mahasiswa membayarkan. Ya. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Nah, oke. Ada lagi yang lain? Ini ada izin bertanya Bapak untuk pengurusan dokumen surat rekomendasi kelayakan judul dari Prodi, bagaimana mekanismenya? Oke. Mekanisme untuk pengajuan judul. Bentar, ini ada dokumen ini surat. Nah, ini surat rekomendasi dari dari Prodi mana ini? Nah, ini dia dari Prodi nih ya. Rekomendasi Prodi. Suratnya seperti ini. Surat rekomendasi dari Prodi Fakultas, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Kaprodi ya. Kemudian memberikan rekomendasi kelayakan judul penelitian atas nama. Kemudian sebagai pertimbangan disampaikan bahwa topik judul penelitian mahasiswa tersebut merupakan bagian dari peta jalan penelitian, tema penelitian yang apa, nanti yang ini akan diisi oleh program studi. Gitu ya. Nah, untuk pengajuan judulnya, kelayakan judul dari Prodi, kan sekarang untuk proses kita kan pengajuan judul itu, mahasiswa mengajukan judul tentatif ya. Mahasiswa mengajukan judul tentatif, kemudian nanti akan dimasukkan melalui form pengajuan komisi pembimbing, gitu kan ya. Kemudian setelah itu akan ada penentuan komisi pembimbing. Nah, di komisi pembimbing itu kan sudah ada didiskusikan sebelumnya. Nah, nanti untuk apa? Untuk proposal itu nanti akan diskusikan lagi dengan apa? Dengan Kaprodi atau dengan Prodi, apakah sudah sesuai dengan Renstra penelitian UMA atau payung penelitian dosen. Gitu. Nah, nanti setelah sudah dicek sama Prodi, kalau umpamanya sesuai, maka akan ada surat rekomendasi. Ini contoh, ini surat rekomendasinya. Oke, ada lagi pertanyaan, Iqbal? Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya nih, Pak. Iya, siapa itu? Kusnan. Ya, untuk kami yang udah mulai penelitiannya ini bagaimana, Pak? Kan kami judulnya udah ada tuh, Pak. Terus penelitiannya juga udah berjalan. Lalu untuk seminar proposalnya nanti, Pak, apakah tidak dipermasalahkan judulnya kami ini?
Tidak akan dipermasalahkan karena udah sesuai dengan apa kok, udah sesuai dengan apa namanya, dengan renstra penelitian program studi. Kami menentukan mitra dalam dalam penelitian riset kolaborasi itu kan sesuai dengan menyesuaikan dengan potensi-potensi pengembangan untuk apa namanya, untuk riset-riset berhubungan dengan renstra. Jadi nggak masalah. Oke, terima kasih, Pak. Ya, jalani aja prosesnya. Untuk administrasi, jika sudah selesai proposalnya, silakan diuruskan dengan prosedur yang sama, gitu ya. Usnan. Oke. Ada yang lain? Assalamualaikum Pak, saya mau nanya Ya. nih Pak. Ya, siapa namanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Nurais, Stambuk 17. Oke, Roy. Ya. Ini pertanyaan saya Pak, kan ini kan kita nih masih menunggu SK untuk peraturan ini kan Pak, belum dikeluarkan SK dari pihak UNIP kan Pak. Ya, Nah, tapi dalam minggu ini. dalam minggu ini. Jadi harapan saya Pak segera dipercepat aja Pak untuk SK ini karena udah sekitar 2 minggu banyak teman yang ingin membayar itu terkendala, dan juga Pak dikaji lagi lah Pak untuk persyaratan ini apakah memang dapat mempercepat atau memperlambat, karena administrasi yang lama saja banyak yang terlambat Pak, apalagi yang sekarang itu takutnya Pak, dan harapan itu juga Pak SK ini segera dikeluarkan. Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Oke. Jadi tadi apa namanya, Roy menyampaikan mungkin perlu dikaji lagi. Nah, kita ada beberapa mungkin landasannya ini kenapa regulasi ini dibuat, karena untuk menertibkan administrasi. Nah, tujuannya administrasi ini ada kaitannya dengan apa namanya, diakreditasi perguruan tinggi. Nah, jika kita apa namanya, tidak sesuai dengan administrasi atau administrasinya tidak jelas, maka itu akan mengurangi nilai untuk akreditasi nanti. Akan mengurangi nilai untuk akreditasi nanti gitu. Nah, makanya dibuatkan regulasi yang sesuai. Nah, kemudian juga ini untuk meningkatkan kualitas kita. Kenapa dibilang kualitas kita? Karena ketika sebelumnya itu hanya berupa skripsi saja, nggak ada masyarakat yang bisa membaca, gitu ya. Tapi kalau umpamanya kita sudah publikasi di jurnal atau menjadikan sebagai HKI atau buku monograf atau buku referensi, itu akan bermanfaat untuk masyarakat. Dan itu juga berkontribusi untuk perkembangan masyarakat kita. Nah, gitu. Luaran itu sebenarnya untuk Sinta 5 itu tidak akan mempersulit mahasiswa. Karena kalau umpamanya seminar hasil itu Sinta 5 itu tidak accepted, bukan publish, tapi yang ditetapkan di situ adalah submit. Ya, submit itu kita baru menyerahkan ke jurnal, belum direview, belum diproses editor, belum. Submit saja itu sudah bisa dijadikan sebagai persyaratan untuk seminar hasil. Ya, gitu Roy. Nah, kemudian untuk SK ini dia sudah sampai ke kenapa saya sudah berani untuk mensosialisasikan, karena ini sudah rampung sebenarnya. Kita menunggu tanda tangan nanti barangkali hari ini atau lusa sudah bisa diproses untuk regulasi barunya. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk satu lagi Pak, ada saya dengar kabar untuk pengajuan berkas untuk periode wisuda yang pertama di tahun ini Pak. Itu dari pihak UNIP saya dapat di tanggal 4, sementara di pihak fakultas di tanggal 28 Februari gitu Pak. Jadi antara tanggal 28 Februari atau antara tanggal 4 itu Pak. Jadi itu kebingungan dari kami yang mahasiswa Stambuk akhir lah nih Pak. Mana gitu tanggalnya, dan jelasan aja gitu Pak, apakah itu ada pengurangan atau enggak, karena di sini kan di 2 minggu ini juga tidak bisa membayar uang sidang, kendala juga Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke Roy, ini akan jadi proses kami untuk negosiasi dengan universitas jika nanti diperpanjang ya. Jadi untuk waktu yang jelasnya kami belum bisa menyampaikan yang pasti, karena
karena regulasi ini pasti nanti ada beberapa fakultas termasuk fakultas kita yang akan menegosiasikan ke universitas. Menegosiasikan ke universitas nanti apakah bisa diperpanjang waktu untuk pengajuan berkas sidangnya gitu ya. Kita berdoa saja semoga bisa dijadikan sebagai alasan rasional untuk bisa dipertimbangkan sehingga bisa diperpanjang. Itu ya. Tapi untuk sekarang waktunya saya belum bisa memastikan kapan ini bisa disampaikan karena kita masih dalam proses negosiasi ya. Roy? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, ada lagi yang lain? Ada yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Ya, siapa? Nama saya Joshua Rizky Pak dari kelas Agribisnis Ganjil NPM 17822151. Ini saya agak kurang mengerti nih Pak mengenai regulasi pembayaran uang seminar sekarang itu maksudnya kita harus melengkapi berkas dulu, dicek dulu, diverifikasi oleh pihak fakultas, baru nanti ada surat rekomendasi untuk dibawa ke bagian keuangan, begitu Pak? Gini, Rizky, dia prosesnya itu adalah sebenarnya prosesnya sama. Berkas-berkas yang kita kirimkan itu sama. Ya salah satu yang membedakan ya rekomendasi untuk proposal ya. Untuk proposal. Nah, yang membedakan itu adalah masa pembayaran. Masa pembayaran yang sekarang itu ditetapkan dulu, dijelaskan dulu prosesnya udah sesuai dengan dokumen-dokumennya, udah lengkap, udah diverifikasi Bamai, baru nanti Bamai akan mengajukan surat pengajuan untuk pembayaran. Ya, jadi surat rekomendasi dari fakultas. Berarti harus ada surat rekomendasi dari pihak fakultas dulu, begitu Pak? Iya, selama ini kayak gitu. Prosesnya normal. Kalau yang kemarin juga seperti itu, yang regulasi lama. Tapi yang membedakan itu dulu, itu kan adik-adik kan membayarkan berkasnya salah satunya bukti pembayaran seminar ya, seminar proposal, seminar hasil atau sidang gitu ya. Nah, ya, kalau betul, yang Pak. Sekarang bukti itu dibayar di pembayaran keuangan itu setelah diverifikasi oleh bank. Ya. Lalu syaratnya apa Pak untuk kita bisa mendapatkan ini Pak? Ini. Nanti ini berkas dokumen ini melalui SK saya akan mengirimkan ke ke fakultas atau gimana ya, post ini ke fakultas, ke website fakultas biar bisa diakses langsung. Itu ya. Nah, ini contoh untuk seminar hasil. Nah, kemudian ini seminar proposal. Nah, berkas-berkasnya ini berkas yang diajukan ada bukti aktif mahasiswa, bukti pengisian KRS, bukti kwitansi pembayaran transkrip nilai, surat rekomendasi Kaprodi, surat rekomendasi fakultas, surat bukti persetujuan pelaksanaan seminar proposal, SK pembimbing, daftar susunan kepanitiaan, dan dokumen proposal penelitian. Nah, inilah yang ditambahkan. Cover, judul, lembar pengesahan, daftar isi, ringkasan, dan daftar pustaka. Ya, nanti ini berkas-berkas ini akan diceklis oleh prodi, kemudian prodi akan dicek oleh fakultas, fakultas nanti akan ke Bamai. Nah, jika nanti sudah sesuai, maka nanti berkas ini akan dikirimkan ke Bamai, Bamai akan memverifikasi, nanti akan dikeluarkan surat pengantar untuk pembayaran ke keuangan. Apakah dalam 1 hari itu bisa langsung keluar Pak suratnya Pak? Kalau sudah diverifikasi, terverifikasi akan keluar. Iya Pak, soalnya kami ini ngerasain dampak yang luar biasa nih Pak. Udah lama kali soalnya nggak ada kemajuan apa-apa, gini-gini aja Pak gitu loh. Jadi kami berharap sih Pak untuk pemberkasan sidang nanti kalau bisa dimundurin lah Pak. Soalnya kan ini udah hampir 3 minggu kami nggak ada perubahan apa-apa gitu loh Pak. Jadi biar balance aja dia Pak. Kita nggak bergerak di sini dan untuk di pemberkasan sidang juga bisa dimundurin gitu loh Pak. Iya, itu kan sudah saya sampaikan tadi ya Joshua ya. Iya Pak, itulah harapan kami Pak. Iya, ya. Dah,
Ada lagi yang lain untuk seminar hasil dan proposal? Ini nanti kita lanjut ke sidang. Ada yang lain? Apa masih ada? Silakan ditanyakan kalau umpamanya apa nanti bingung nanti yang kalau ditanyakan bolak-balik kan nanti tidak efisiensi waktu kita. Pastikan semua regulasi yang sudah saya sampaikan ini udah paham ya. Ada pertanyaan lagi? Lanjut Pak. Oke, saya lanjutkan untuk skripsi ya. Nah, skripsi ini mahasiswa mengajukan permohonan penerbitan SK sidang skripsi tesis dilengkapi dengan dokumen program studi. Ini adalah lembar kendali 1. Ini dari mahasiswa ke prodi ya. Prodi melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk mengajukan berkas ke fakultas. Nah, Kaprodi membuat surat rekomendasi kelayakan sidang berdasarkan ini Turnitin 30%. Pengecekan LOA publikasi ilmiah status accepted pada jurnal ilmiah prosedur internasional sesuai ketentuan SK rektor. Ini udah khusus untuk magister. Nah, jadi ini kita nggak perlu. Kita hanya fokus ke Turnitin aja. Kita hanya bagian kita persyaratannya Turnitin. Kemudian pesertanya atau fakultas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan mengirimkan surat rekomendasi penerbitan SK sidang beserta dokumen persyaratan ke BAMAI. Ini form 13, lembar kendalinya form 21. Nanti akan ditunjukkan. Nah, tim BAMAI melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung penerbitan SK sidang sesuai dengan form 31. Ini 30 menit. Lembar kendali jika tidak sesuai balik lagi ke proses awal. Tapi kalau sudah sesuai, namun sudah sesuai maka akan dilanjutkan dokumen lengkap, penerimaan dokumen menyampaikan dokumen kepada BAMAI. Ya. Kemudian 9, BAMAI disposisi dokumen untuk validasi dan pemeriksaan kelayakan. Nah, inilah proses yang cukup lama nih. Disposisi lembar kendali 2 ke Kabak administrasi akademik, kemudian disposisi lembar kendali 3 ke PJI untuk validasi dokumen publikasi penerimaan mahasiswa, penelitian mahasiswa. Disposisi lembar kendali 4 dokumen laporan akhir skripsi ke Pustaka Uma untuk dicetak dan divalidasi. Ini untuk untuk disposisi dokumen validasi. Tim di bawah koordinasi KBAMAI memeriksa kelayakan dokumen pendukung penerbitan SK sidang. Jika dokumen tidak layak dan perlu perbaikan, tim dapat menghubungi fakultas untuk mengkonfirmasi dan melakukan perbaikan. Ini lembar kendali 22, nanti akan saya tunjukkan di mana bentuknya. Jika dokumen pada lembar kendali telah lengkap dan selesai diverifikasi BAMAI, tim BAMAI akan membuat surat permohonan ke bagian keuangan untuk menerima dana sidang di bagian keuangan kampus 1 atau 2 UMA serta ditembuskan ke fakultas melalui Susitau. Nah, maka akan ada surat pengantar untuk pembayaran. Kemudian tim BAMAI mengunggah surat laman ke Susitau, WR1 memvalidasi untuk diterima di fakultas. Jadi ini prosesnya 14 sampai 20 hari. Itu ya. Kemudian mahasiswa melakukan pembayaran dana sidang skripsi tesis di bagian keuangan kampus 1 dan 2. Mahasiswa menyerahkan kwitansi pembayaran dana sidang ke fakultas. Fakultas mengirimkan bukti kwitansi pembayaran dana sidang ke BAMAI. Ini lembar kedua, lembar 2 form 32. BAMAI melakukan pemeriksaan terhadap form verifikasi dan kwitansi pembayaran uang seminar hasil. Ini lembar kedua. Tim BAMAI membuat draft SK sidang skripsi TA tesis. Tim BAMAI memasukkan draft SK sidang skripsi. Kemudian WR memvalidasi, maka akan diterima oleh fakultas untuk mendistribusikan ke mahasiswa. Nah, ini dokumen diselesaikan BAMAI dalam waktu 23 sampai 29 hari kerja. Ya, ini untuk lembar kendali 22. Nah, ini dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh mahasiswa untuk untuk sidang. Jadi ada buku KRS, transkrip nilai, fotokopi KTP, print data mahasiswa, forlab dikti, pas foto, kwitansi pembayaran. Ini untuk TA 2021-2022 itu 1 sampai 4. Uang kuliah untuk 2022 sampai 2023 itu 1 sampai 3, uang responsi kewirausahaan. Kemudian leges ijazah SMA asli, fotokopi surat pengantar riset dari fakultas, surat keterangan selesai melakukan riset,
surat keterangan bebas perpustakaan, fotokopi SK seminar, berita acara seminar, berita seminar hasil, proposal dan hasil, surat persetujuan sidang, buku bimbingan, ini seperti yang lama ya, seperti yang lama. Kemudian surat keterangan hasil verifikasi plagiarisme, legas sertifikat praktikum komputer, legas sertifikat praktikum bahasa Inggris, sertifikat praktikum praktik kerja lapangan jika ada. Kemudian surat persetujuan pindah melanjutkan kuliah, nanti ini untuk yang pindah ya, pindah melanjut. Ini untuk yang pindah melanjut. Nah, kemudian untuk lembar kendali 2, ini lembar kendali sidang ini yang ke Bamai ya. Nanti akan ada verifikasi validasi oleh Bamai jika sudah selesai. Kemudian akan diverifikasi untuk validasi oleh PJI juga karena ada hubungannya dengan jurnal. Kemudian ada perpustakaan untuk disposisi kepustakaan. Nah, jadi prosesnya itu hampir sama, hanya keuangan aja yang dibedakan posisinya. Ada yang ditanyakan untuk sidang? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Priska Purba, Prodi Agribisnis. Di sini saya mau bertanyakan, Pak, soal pembayaran uang sidang, Pak. Itu, Pak, seperti saya sendiri, Pak, yang mengalaminya. Soalnya kan saya udah bayar uang sidang terlebih dahulu, Pak, sebelum surat keluar. Itu bagaimana nantinya, Pak? Oke, kalau sudah membayar duluan, maka itu kan ada kwitansinya. Iya, Pak. Ya kan? Nah, kwitansi itu dibayar dilampirkan setelah verifikasi dari Bamai berkasnya nanti. Oh, tapi nggak bermasalah lagi tuh kan, Pak? Gimana? Nggak bermasalah nanti, Pak? Enggak, mana pula bermasalah. Udah bayar kok, mana pula masalah. Ya. Ada jadi, lagi? Pak, bahannya itu, Pak, terus skripsi itu dicek plagiat lagi gitu, Pak? Skripsi dicek plagiarismenya dicek. Tapi 30% itu cukup tinggi lah itu. Maksudnya apa namanya, udah toleransi tinggi lah itu. Sebenarnya kalau di akademik secara aspek akademik plagiarisme itu nggak ada toleransi gitu. Jadi kalau 30% itu sudah memudahkan ya. Jadi selama ini kan prosesnya nggak ada kendala di ini kan, Turnitin kan? Iya, Pak. Jadi, Pak, pengecekan plagiatnya itu kapan bisa, Pak? Pengecekan plagiat berarti sebelum berkas, karena berkas itu kan salah satunya plagiarisme. Iya, Pak. Nah, berarti harus dicekkan sebelum pengajuan berkas itu. Ya. Oh. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Nah, kemudian untuk nanti untuk hari Kamis ya. Ini saya sampaikan saja. Hari Kamis nanti kita akan lakukan workshop atau BIMTEK untuk proposal, kemudian juga untuk metodologi, kemudian juga untuk jurnal atau luaran penelitian nanti. Jadi akan ada panduan dari fakultas atau BIMTEK dari fakultas untuk bagaimana cara pengurusan jurnal gitu ya, atau artikel ilmiah. Sinta 5 itu tidak terlalu susah untuk ini, untuk persyaratan. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Pak, saya Pak, izin tanya. Silakan. Nama saya Nur Fatimah, program studi agribisnis. Mengenai untuk pembayaran ujian skripsi atau sidang, Pak, itu sebenarnya ini saya bukan bertanya, Pak, tapi lebih ke memberi saran atau masukan juga sekaligus mengeluh. Karena tadi Bapak sampaikan bahwa untuk pembayaran itu ditunggu sampai berapa hari tadi, Pak? 20 berapa hari? Bukan pembayarannya yang ditunggu 20 hari, tapi verifikasi Bamainya yang ditunggu 20 hari, 14 sampai 20 hari. Ini rentang ya, bukan 20 hari maksimal. Maksudnya bukan sepenuhnya semuanya 20 hari, tidak. Kalau berkasnya berjalan, berkasnya itu sudah lengkap dan sesuai dengan validasi, dengan bukti persyaratan yang ditetapkan oleh Bamai, maka dalam waktu 14 hari itu sudah bisa dikeluarkan dari Bamai untuk surat pengajuan ke keuangan. Gitu ya. Artinya nggak 20 hari. Nah, ya.
Berarti ini maksudnya Pak, perlengkapan dokumen dulu dinaikkan ke Bamai, baru nanti dikeluarkan suratnya, rentangnya 14 sampai 20 hari. Kalau menurut saya Pak itu cukup lama ya Pak ya, karena kan untuk proses sidang ini nanti kan belum lagi menunggu SK-nya keluar dan sebagainya Pak. Oke. Siapa tadi? Nurul ya. Nah, Nurul, dia kan sebenarnya di sini yang proses yang sudah dihitung ini adalah proses yang sudah lengkap. SK sudah diterbitkan 23 sampai 29 hari kerja. Ya. Jadi bukannya proses administrasinya yang 30 hari kerja itu tidak, tapi semua proses itu sudah masuk di dalam 23 sampai 29 hari kerja. Itu perhitungannya. Ya, untuk 14 hari sampai 20 hari mengapa lama? Karena sekarang kan udah harus dicek di sistem terpusat. Ya, harus di PDDikti. Nah, nanti jangan ada permasalahan seperti yang kejadian Surya 2016. Harus dicek lagi absennya, harus apa lagi, karena ada permasalahan administratif gitu. Jadi Bamai untuk menanggulangi permasalahan itu atau meminimalisir permasalahan, maka proses itu cukup didetailkan, difokuskan di situ, karena itu critical point dari pengujian atau penyesuaian berkas itu, gitu ya. Bisa dipahami Nurul? Oh baik Pak, terima kasih atas arahan dan penjelasannya. Ya, jadi 23 sampai 29 itu adalah proses untuk penyelesaian dari awal sampai selesai SK itu diterbitkan. Ya, jangan nanti ada yang pelayanan administrasinya aja 29 hari, belum lagi SK kami dipublikasi diapakan. Nah, jangan kayak gitu karena SK itu sudah didistribusikan pada hari ke-23 sampai 29. Ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan juga ini Ya, karena ada teman saya yang belum bisa masuk Zoom, jadi saya mewakili. Begini kenapa kok nggak bisa masuk Zoom? Iya, karena lagi ada kerja Pak, jadi. Oh, kirain pembatasan ini jumlah. Oke, lanjut. Jadi begini Pak, kan kemarin udah seminggu yang lalu di hari Selasa tanggal 24 atau 25 itu Pak udah naik berkas. Jadi kira-kira itu Pak, mereka juga melalui proses ini atau tidak Pak? Atau mereka hanya tinggal menunggu revisi, menunggu SK keluar dan langsung mengatur jadwal, atau prosesnya seperti yang Bapak jelaskan lagi tadi gitu Pak? Oke, dia kan sebenarnya surat dari universitas itu yang untuk membatasi waktu membatasi berkas itu dihentikan sementara itu kan tanggal 26. Jadi berkas yang 25 itu dimajukan gitu. Artinya masih regulasi lama. Nah, tapi nanti kita koordinasi ke fakultas, coba koordinasikan fakultas jika ada kemungkinan atau informasi-informasi dari Bamai, apakah harus regulasi baru atau regulasi lama. Tapi hemat saya itu tidak akan mengikuti dari regulasi yang baru gitu, karena dia sebelum SK ini diberhentikan, sebelum diberhentikan untuk penerimaan berkasnya, gitu ya, Nurul. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Pak, jadi ini gimana Pak? Dari semua regulasi yang Bapak sampaikan, dari Sempro, Semas, sampai mau sidang, terus kapan kami bisa mulai untuk melengkapi ini semua Pak? Apakah mulai besok atau mulai setelah seminar ini selesai udah bisa dilengkapi atau gimana Pak? Atau kami harus menunggu kapan Pak? Ya, silakan. Oke. Kalau pelengkapan berkas itu sudah bisa dilengkapi sekarang karena itu udah urusan mahasiswa gitu ya, udah harus mahasiswa yang melengkapi. Nanti jika sudah kerannya dibuka untuk berkas itu udah bisa dinaikkan, adik-adik sekalian udah nggak perlu lagi menyiapkan berkas karena udah siap berkas naik langsung gitu. Ya, jadi di-keep dulu secara personal untuk berkasnya. Nanti kalau udah siap, udah di SK-kan, barulah bisa diajukan ke fakultas. Tapi kalau dari prediksi saya dalam minggu ini sudah bisa diajukan berkasnya. Ya.
Oke Pak, baik Pak. Nanti tetap tetap update dengan informasinya. Jadi fakultas nanti akan menginformasikan apakah sudah bisa diajukan atau tidak. Manakala sudah dibolehkan dari universitas, maka kami akan informasikan langsung, ya. Nggak akan Oke Pak, makasih Pak. Ya, jadi siap-siapkan aja. Karena kalau umpamanya seminar hasil, maka buat ada ringkasan kan yang harus diapakan seperti ini. Seminar hasil kan ada draft ini, ada draft ringkasan, mana dia? Draft publikasi. Nah ini dia. Dokumen proposal penelitian yang terdiri dari cover, judul, lembar pengesahan, daftar isi, ringkasan, dan daftar pustaka. Ini yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk yang di proposal. Kalau di hasil itu udah harus ada draft untuk publikasi, ya, yang submitted. Oke? Ada lagi yang ditanyakan? Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Pak, saya Juli, Pak. Saya mau nanya. Ya. Nah, ini kan hari Kamis Bapak bilang kan ada penyampaian lebih lanjut terkait penulisan metode dan luaran jurnal dan lain sebagainya gitu kan, Pak. Ya, nah, sementara di peraturan baru untuk yang penaikan berkas wajib ada luaran, yaitu publikasi jurnal itu untuk disinta, kata Bapak kan Sinta 5. Nah, untuk yang sudah ya Pak, yang untuk kami sidang, yang sudah sidang itu bagaimana Pak? Apakah kami disetarakan sama seperti mereka atau tidak diwajibkan untuk publikasi jurnal ya Pak? Kalau proses ini gimana Juli? Ini kan SK sidang ya. Juli sudah sidang belum? Kalau sudah sidang, nah, kalau sudah sidang berarti ini regulasinya udah nggak perlu lagi. Sebenarnya ini kelebihannya di mahasiswa. Mengapa saya bilang ke mahasiswa? Karena kalau umpamanya kita sudah ada judul jurnal atau publikasi tulisan, artinya ada nilai tambah dari kita sebagai mahasiswa karena tulisan kita dihargai dari publikasi, pihak publikasi. Gitu. Jadi kalau umpamanya Juli tidak dapat regulasi baru ini, tapi Juli mau tetap menerbitkan publikasi, ya itu ya akan sangat baik gitu. Karena di CV nanti akan ada list publikasi di tulisan situ. Terutama kalau umpamanya mau melanjutkan studi. Di pekerjaan juga seperti itu. Akan ada nilai tambah jika kita sudah ada publikasi jurnal ilmiah. Gitu ya. Oh iya Pak. Nah berarti Pak nggak diwajibkan, tetapi kalau mau publikasi. Nah itu Pak wadahnya itu apakah mahasiswa terkait yang mencari publikasi Sinta atau disediakan fakultas? Karena kalau kita pikir mencari publikasi secara gratis kan nggak semua yang ada di Kemendikbud itu publikasi itu setiap bulannya dipublish. Kalau memang mau yang setiap bulan kan itu rata-rata bayar gitu kan Pak. Karena kalau Sinta 3, 4, dan 5 kemungkinan mahasiswa nggak sanggup untuk publikasi mengeluarkan duit. Tapi kalau untuk Sinta yang 7 kemungkinan masih sanggup. Tapi juga keberatan sih Pak. Kurang lebih seperti itu. Nggak ada Sinta 7 Juli. Jadi dia Sinta 6 maksimal. Jadi paling minimal itu Sinta 6. Nah itu pembayaran itu tidak kalau untuk Sinta 5 itu tidak tidak. Bahkan ada kalau yang saya kemarin tuh Sinta 5 pernah. Zero, free charge, enggak, gratis gitu. Karena jurnal itu sebenarnya publisher itu perlu juga jurnal-jurnal kita gitu. Karena dia dalam kondisi dia mau menaikkan strata atau level kualitas dari jurnalnya. Jadi kalau Sinta 5 itu enggak terlalu merepotkan. Tapi kalau untuk yang besok itu saya akan disosialisasikan fakultas bagaimana cara mencari list jurnal yang yang termasuk dalam Sinta 3 sampai Sinta 5. Karena Sinta 2, Sinta 3 udah cukup susah untuk untuk diproses, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa. Kita hanya mengajukan Sinta 3 sampai Sinta 5. Itu ya. Nanti akan disosialisasikan. Gimana cara mencarinya? Karena ada database-nya. Ya baik Pak, terima kasih. Oke. Ada yang lain?
Pak. Ya. Pak, Pak. saya Kopipa dari Ya. Agrotek. Izin bertanya. Pak, itu tadi saya baca di persyaratan sidang ada dilampirkan bahwasanya bukti pembayaran uang kuitansi responsi kewirausahaan. Itu memang diwajibkan, Pak, atau gimana? Uang responsi kewirausahaan ya wajib kan, masuk ini kan mata kuliah wajibnya kan? Iya Pak, cuman kan untuk yang dulu persyaratannya kan itu tidak dilampirkan. Saya baca dari kawan. Berarti untuk SK yang akan datang itu dilampirkan ya Pak? Ya, dilampirkan. Apakah menyulitkan nggak? Enggak Pak. Oh, ya udah. Berarti dilampirkan. Pak, izin nanya. Ini pertanyaan dari mewakilkan teman-teman yang nggak bisa masuk. Ya. Kan tadi di seminar hasil bahwasanya harus ada draft untuk publikasi. Ya, betul. Nah, mereka nanya, terkadang kan mereka cuma ACC berjalan gitu Pak. Jadi itu gimana ya Pak? Apa itu nanti nggak berpengaruh kalau misalnya mereka untuk publikasi itu? Karena kan kadang ada perbaikan lagi dari dosen. Itu gimana Pak? Ini kan prinsipnya gini, Kofifa. Ini di sini disampaikan bahwa uraian aktivitasnya itu khusus seminar hasil, bukti submit draft publikasi ilmiah. Bukti submit ini hanya untuk menyerahkan draft publikasi kita ke publisher atau artikel jurnal gitu ya. Jadi kemungkinan ke depan akan ada perbaikan. Nggak mungkin, nggak ada yang namanya ketika kita ajukan submit jurnal, tidak ada reviewernya, itu nggak akan ada. Pasti akan ada reviewernya. Artinya draft publikasi karena prinsipnya adalah draft, itu pasti akan ada perbaikan. Jadi kalau saran saya, ketika draft publikasi itu sudah dibuat dan sudah karena untuk memenuhi persyaratan, maka disubmit saja, nggak masalah. Tapi memang harus disesuaikan dengan persetujuan. Jika nanti takutnya komunikasi yang baiklah dengan pembimbing, ya. Oh iya Pak. Makasih ya Pak. Yuk, yang lain gimana ini? Ada lagi pertanyaan? Jihan ada nggak? Jihan? Jihan, kemudian ada siapa nggak? Oke. Ya Pak. Ya, ada pertanyaan Jihan. Izin bertanya Pak untuk mengenai semua berkas yang melalui Kaprodi Pak. Itu kalau misalnya kita melalui Kaprodi mulai dari berkas, kemudian judul, apa enggak kita terlalu buang-buang waktu di Kaprodi Pak? Karena kan otomatis untuk pengajuan berkas atau pengajuan judul, adik-adik mahasiswa yang lain juga atau kawan-kawan mahasiswa yang lain juga pasti bakal menumpuk nih di Kaprodi. Otomatis berkas-berkas juga bakal menumpuk. Dan pengajuan judul yang lain juga bakal menumpuk, apa bukan malah memperlambat kinerja dari fakultas atau bagaimana Pak? Lihat waktunya Jihan. Lihat waktu di sini. Prodi melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen itu adalah 1 hari. Karena salah satu temuannya itu adalah ketika sudah diverifikasi fakultas, dikirimkan ke fakultas berkas, dikirimkan dari fakultas berkasnya ke Bamai, banyak kejadian-kejadian yang salah berkas atau tidak sesuai berkasnya yang disyaratkan gitu. Maka harus ada 3 checkpoint. Ada prodi, ada fakultas, ada Bamai. Tetapi itu tidak mengurangi tidak memperlama waktu. Dia hanya 1 hari. Dan itu fungsi prodi dia hanya untuk ngecek apakah berkasnya sudah selesai. Ini artinya menceklis aja kan berapa dokumen ini. Ada nggak dokumen ini? Kalau enggak, dokumen ini wajib disampaikan oleh mahasiswa. Harus wajib dikirimkan ke oleh mahasiswa kan? Itu ya.
Jadi nggak akan memperlama. Kalau menurut saya nggak akan memperlama. Karena di sini waktu operasionalnya sudah ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen itu 1 hari. Oke? Oke, Pak. Oke. Sehari ada sehari. Mengapa saya panggil kedua-duanya? Karena kalian tuh perwakilan Satu lagi mahasiswa nih, Pak, saya yang mau tanyakan. tanyakan, Pak. Boleh, Pak? Ya, silakan. Nah, jadi kan mengenai syarat 110 SKS tadi, Pak. Nah, syarat 110 SKS tadi kan Bapak bilang bisa mengajukan SKS berjalan. Nah, sedangkan yang kita ketahui bahwa saya transkrip nilai itu adalah di mana mata kuliah yang sudah nilainya sudah keluar gitu kan, Pak. Sedangkan untuk yang sekarang ini berlaku syarat SKS berjalan, itu bagaimana ya, Pak? Ya, dulu yang regulasi lama itu kan 110 itu sudah wajib selesai, sudah wajib minimal D lah gitu ya, E nggak diterima gitu kan, tapi jumlahnya harus 110. Itu di KHS terakhir, hitungan mata kuliah yang sudah lengkap, sudah ada nilai. Paham ya sampai sini, paham ya? Kemudian kalau yang regulasi baru itu mahasiswa yang di semester ini umpamanya ngambil 20. Kemudian di semester sebelumnya dia sudah melengkapi 90. Ya. Jadi semester ini dia sudah bisa mengajukan seminar proposal. Artinya komisi pembimbing sudah bisa diajukan di sini di 110 ini. Meskipun dia masih mengambil mata kuliah itu untuk melengkapi 110, masih udah boleh. Hal ini tujuannya untuk mempercepat proses penyelesaian tugas akhir, ya. Bisa dipahami Berarti bedanya? Kalau begitu, Pak, nilai yang ditranskripkan itu nilai misalnya kayak Bapak bilang tadi 90 SKS lah yang nilai yang ditranskripkan kalau begitu, Pak. Iya. Ya. Tapi kan wajib melampirkan KRS. Oke, Pak. Jadi kalau misalnya di bawah jauh di bawah, misalnya ini kan, Pak, ada adik-adik yang mau mengajukan judul itu seminar proposal tadi ya, Pak. Kalau saya nggak salah dengar, seminar proposal misalnya dia 80 SKS. Nah, itu kan masih jauh dari 110 SKS, itu masih bisa diterima dari pihak fakultas atau tidak, Pak? Nggak bisa, dari prodi aja udah gagal dia tuh. Dia wajib kan udah dibilang. Dan itu udah mempermudah loh, itu 110 itu dalam semester berjalan, saya rasa itu udah apa namanya? Udah toleransi terlalu bagus itu, terlalu tinggi itu. Oke, Pak. Terus Pak, untuk syarat ketentuan yang lainnya, Pak, untuk bisa mengajukan seminar proposal, ada nggak, Pak? Kan ada dokumen-dokumennya, Jihan. Kayak mata kuliah metopel gitu, Pak. Oh, mata kuliah itu biar adik-adik juga tahu, jangan nanti ketika mengajukan seminar proposal tahunya mata kuliah wajib yang harus untuk disemprokan malah nggak diambil gitu, Pak. Oke. Dia Jihan gini, kalau yang di semester yang di kurikulum baru itu metopel itu udah di semester 4. Dulu memang semester 5 atau semester 6 kalau nggak salah dia. Susah, masih susah memenuhi persyaratan itu. Rancangan percobaan kalau di agroteknologi masih lama. Tapi sekarang sudah di semester 4. Artinya itu sudah selesai itu apanya? Mata kuliahnya. Ya, tapi memang itu menjadi persyaratan untuk kita. Oke? Oke, Pak. Sama sedikit saran saya aja nih, Pak, untuk ke fakultas, terusnya untuk masalah ekuivalensi lah nih, Pak. Karena kan beberapa yang saya lihat ada mata kuliah yang diekuivalensikan, tapi secara sinkronisasi dengan mata kuliah sebelumnya itu kan nggak sinkron, Pak. Jadi mata kuliah itu kan terbuang, dibuang gitu aja, dihapuskan begitu aja. Itu kan jadinya malah mahasiswa yang dirugikan, mulai dari waktu, kemudian biaya dan yang lain. Jadi harapannya ke depan untuk keberlakuan ekuivalensi ini, Pak, harapan saya bisa diberlakukan secara sinkron yang benar-benar lah, Pak. Jadi mahasiswa nggak dirugikan mengenai hal itu, Pak. Mungkin itu aja sih, Pak.
Maksudnya dirugikan gimana, Jihan? Contoh misalnya kan Pak kayak ekonomi wilayah di agro, ekonomi pertanian di agro itu kan ekuivalensinya ke engagement atau apa gitu kan Pak. Itu kan Ya, ada beberapa juga kawan-kawan yang di ekuivalensikan, tapi gara-gara itu harus mengulang lagi mata kuliah dari awal, capital building ya, karakter building kalau nggak salah Pak. Terus mata kuliah pilihan yang dibuang-buang yang nggak cocok karena lebih SKS kan jadinya kan Pak dirugikan dari mahasiswanya sendiri Pak. Itu dia Pak. Tunggu dulu, kalau umpamanya kayak gitu dibilang buang merugikan. Contoh, kalau umpamanya nilai kalian itu D, apakah kami bisa kalau umpamanya diambil ya silahkan, karena ini kan pilihan. Mau kan dibebaskan, mau memilih mana, ya kan gitu. Betul nggak? Adik-adik bebas memilih mata kuliah. Adik-adik bebas memilih mata kuliah mana yang harus diambil, yang mau diambil untuk ditranskripkan. Kan gitu prinsipnya. Betul nggak? Artinya udah menjadi pilihan kan? Udah pilihan kan? Kalau umpamanya ada yang C, ada yang D nilainya, nggak kami ikutkan nggak diikutkan di fakultas untuk transkrip. Bagus nggak nilainya nanti? Meningkatkan nggak IPK-nya? Tujuan kami sebenarnya untuk meningkatkan nilai IPK, IPS, karena memang kendala kita itu di agroteknologi, ini saya sampaikan aja ya, di agroteknologi di perguruan tinggi lah, perguruan tinggi strata 1 minimal untuk mahasiswa untuk rata-rata IPK kelulusan itu wajib 3,25. Nah, mahasiswa kita dari kakak-kakak kalian yang kemarin itu IPK-nya itu 3,24 untuk agroteknologi dan rata-ratanya, dan 3,23 untuk agribisnis rata-ratanya. Jadi untuk menetapkan mata kuliah pilihan yang diambil itu yang tinggi-tinggi mata kuliahnya, tujuannya untuk mempush nilai kalian. Nilai adik-adik sekalian, biar lebih tinggi nilainya, biar IPK kita rata-rata IPK di yudisium tinggi. Karena ini berdasarkan LKPS namanya, Lembar Kerja Program Studi untuk Akreditasi, memang udah menetapkan bahwa rata-rata IPS kita kurang dari standar nasional. Nah, ini PR kita bersama ini sebenarnya. Tidak hanya dosen, tidak hanya Bapak, tapi juga ada mahasiswa di situ, peran mahasiswa di situ. Jadi melalui sini saya juga menghimbau agar adik-adik sekalian juga fokus, juga serius untuk menyelesaikan studinya. Karena kita sudah di standar kelulusan dan efektivitas juga bermasalah. Seharusnya 2018 itu harus lulus harus lulus di bulan Desember. Tapi ada kendala kemarin ya. Itu sudah sistem permasalahan di kita. Ya itu ya sudah diupayakan untuk memperbaiki kan gitu. Jadi tidak akan jadi masalah lagi. Itu ya. Jadi untuk memilih pilihan mata kuliah pilihan tadi prinsipnya untuk membantu nilai IPK nanti nilai akhir nanti mahasiswanya ya. Jihan? Ya Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau dari saya cukup Pak. Mungkin dari adik-adik yang lain mungkin ada Pak. Oke. Silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya Yusuf Ubedua dari agroteknologi Pak. Kalau saya pribadi Pak mengatakan kalau Bapak bilang tadi ya tahun 18 tidak serius Pak. Sedangkan dari regulasi yang lama Pak di kami di semester 7 Pak bisa pengajuan judul. Sedangkan
adik-adik kami anak 19, mereka di semester 6 sudah bisa pengen judul. Jadi di kami yang salah atau di administrasinya juga yang salahnya, Pak. Kami pun bingung, Pak. Saya nggak paham. Kurang jelas suaranya, Joseph. Nah, begini, Pak. Kami, Pak, anak 18, baru bisa pengajuan judul, Pak. Sedangkan SK judul kami itu, SK pembimbing kami itu keluar di bulan 3 kalau nggak salah, Pak, di semester 8. Jadi sedangkan kami 19, Pak, di semester 6 sudah bisa pengajuan judul dan pengajuan SK doping juga, Pak. Jadinya, Pak, di kami yang salah atau di regulasinya. Begitu, Pak, kira-kira pendapat saya. Terima kasih, Pak. Oke, Joseph. Untuk ini kita nggak perlu nggak perlu menyalah-nyalahkan siapa-siapa. Jadi kita komitmen aja untuk bisa mempercepat. Nah, di mahasiswa mempercepat masa studi, di fakultas mengupayakan agar pelayanan administrasinya lebih cepat. Gitu ya. Kita nggak perlu menyalah-nyalahkan. Nanti nggak ada trustworthy, nggak ada apa-apa jadinya kita. Ya, kita ingin memperbaiki kualitas. Nah, itu kalau umpamanya pengajuan judul itu kapan kemarin kan kejadiannya. Nah, yang sekarang ya sekarang kita bicarakan. Kalau yang dulu itu perbaikannya sekarang gitu ya. Nah, jadi kami pun akan membuka jika ada nanti mahasiswa atau adik-adik sekalian yang umpamanya ada autocorrect, maksudnya ini harus ini Pak, ini gitu. Dan kami akan terbuka gitu. Silakan disampaikan aja. Karena barangkali kegiatannya tanggung jawabnya terlalu banyak atau khusus ada kegiatan-kegiatan lain, jadi ada yang terlewatkan gitu. Jadi kalau adik-adik sekalian ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin diargumentasikan, ya silahkan, tidak masalah. Ini kan untuk perbaikan kita bersama, ya. Jadi untuk menyalah-nyalahkan saya nggak mau mempermasalahkan itu. Nanti nggak selesai kita sama sekali nanti. Nggak ada trustworthy, nggak ada kepercayaan antara satu sama lain, nggak akan ada sama sekali kebaikannya, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sudah? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk Bu Mariza atau Kaprodi Agribisnis, barangkali ada yang mau ditambahkan, Bu? Tidak ada, Pak. Saya rasa cukup. Oke, mungkin perlu disampaikan bahwa Bu Mariza adalah Kaprodi baru Agribisnis. Jadi selamat ada ada ibu baru sekarang. Ya. Jadi apapun urusannya nanti silakan dikomunikasikan dengan Bu Mariza ya untuk di prodi. Nanti jika beliau akan koordinasi dengan di fakultas juga dengan prodi lain juga sehingga akan meningkatkan pelayanan gitu ya. Ada lagi yang lain dari Bapak Kaprodi Agro atau Sekretaris Kaprodi Agro? Bu Dwika? Mohon maaf Pak Ivan, dari tadi nggak bisa join karena full kuota, batas kita 100 ya. Tadi pas barusan aja 99 orang, makanya saya bisa masuk. Oh gitu ya. Cuman tadi kan ada bahas tentang Turnitin ya, saya mungkin menambahkan sedikit Pak Ivan. Ya, silakan. Mahasiswa yang mau cek Turnitin bisa ke prodi. Kalau di agribisnis itu di IT-nya ya, upload proposal, kemudian akan dicek. Kalau lebih dari 30% akan dikembalikan lagi. Seperti itu juga yang di agro. Kita ada linknya, jadi adik-adik yang udah ACC untuk sempro ataupun sidang, itu silakan mengupload proposalnya atau skripsinya di link yang sudah kita sediakan. Kalau misalnya mau tahu cara menurunkannya, ya,
caranya itu bisa diketik secara manual, tapi tidak menghilangkan maknanya gitu. Jadi jangan itu kan mahasiswa yang, Bu, saya sudah mengetik ulang, tapi kok tetap terdeteksi bahwasan itu plagiat gitu kan. Nah, jadi teman-teman nggak usah ngetiknya itu nggak boleh full sama yang ada di jurnal itu gitu, tapi diketik ulang, kemudian ditulis dengan frasa kata-kata sendiri gitu ya, tapi tidak menghilangkan atau tidak mengurangi dari makna kalimat itu gitu. Kalau diketik ulang tanpa mengubah apapun ya, tanpa mengubah kata-katanya, itu sama aja tetap terdeteksi plagiat. Ini itu aja dari saya, Pak Ivan, menambahkan yang tentang Turnitin. Oke, makasih banyak Bu Wika. Yang lain ada yang mau ditambahkan? Jika tidak, kita lanjutkan ke Pak Dekan. Oke, barangkali sudah selesai dari fungsionaris. Untuk ada tambahan dari barangkali dari Pak Dekan, dipersilakan Pak. Baik, Pak Ipan, masih kedengar suara saya? Ya Pak, sudah Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua ya. Yang saya hormati Bapak Ipan ya, selaku Wakil Dekan bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat ya. Ini agak repot nyebutnya nih. Dulu namanya WD1 lebih pas, tapi sekarang kita udah berubah ya. Wakil Dekan bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat ya. Hadir juga Kaprodi yang lain ya, ada Kaprodi, ada Bu Dwika, Bu Marisa ya. Nah, Ibu Marisa ini selamat nih. Beliau ketua prodi yang baru ya, untuk agribisnis ya. Kemudian siapa lagi, Bu Indah dari sini, saya nggak bisa sebut, ini banyak pesertanya, ada 96 ya peserta yang Zoom pada hari ini, luar biasa ini, luar biasa. Ini saya bangga ya, artinya tidak ada yang lari, masih biasa kan ada ini, berkurang angkanya, ini makin bertahan di angka 98, 90, ini menunjukkan bahwa keseriusan kita bersama ya, dalam rangka bagaimana meningkatkan mutu daripada perintah pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, anak akademik yang saya banggakan, saya sayangi, ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan ya, kesehatan soal fiat untuk bisa melaksanakan tugas-tugas rutin kita ya. Kalau tugas mahasiswa belajar, kalau belum meneliti banyak baca, dan setelah kalau udah masuk ke penelitian ya banyak baca juga, banyak hal baca jurnal, kemudian melakukan berbagai kegiatan penelitian ya, artinya buat proposal. Nah, pada hari ini saya pikir apa yang disampaikan Pak Ipan ya itu merupakan langkah-langkah awal kita ya, bagaimana meningkatkan pelayanan terkait dengan regulasi ya, penyusunan proposal, kemudian bagaimana ada masuk jenjang ke seminar hasil dan sidang. Jadi memang kita dari ini hampir berlaku ya, ini regulasi baru ini baru ya, dan berlaku untuk seluruh fakultas ya, seluruh fakultas yang ada, pasca sarjana dan sarjana. Jadi bukan hanya di pertanian saja, tapi ini semua, ini kebijakan rektor. Maka hari ini kita lakukan sosialisasi. Nah, maksud dari kegiatan ini adalah bagaimana ya untuk meningkatkan mutu penelitian kita. Ya, ini jadi kita bukan perguruan tinggi yang selalu memikirkan bagaimana meningkat mutu lulusan. Nah, jadi tadi menarik ya, banyak pertanyaan tadi terakhir Bu Dwika bilang masalah plagiarisme ya. Nah, plagiarisme itu memang harus seperti itu ya. Jadi harus minimal 30% ya. Arti yang sama itu buat 30% begitu untuk S1. Tapi kalau untuk S2 20% mungkin ya. Kalau penelitian dosen sekitar 15% bersama. Bagaimana taktik supaya
lolos dari itu ada ya tadi disampaikan Ibu Budi Wika. Nah, bagaimana? Yang penting pada prinsipnya paragraf yang kita ambil itu tidak merubah arti. Silakan pilih kata masing-masing. Nah, kalau itu nggak terdeteksi. Dan sebutkan namanya dari siapa. Misal Ipan Aulia, Ipan 2020, 223 misalkan. Kalau Pak Ipan bikin tulisan boleh. Nah, ke depan kita juga memikirkan tadi udah disampaikan Pak Ipan ya, jurnal Sinta 6, Sinta 5 ya. Jadi mungkin suatu ketika nanti saya nggak tahu nih Pak, apakah Pak Rektor nanti akan bikin aturan, ini masih kita diskusikan. Ya mungkin ke depan kita nggak pakai skripsi lagi, cukup atau ada pilihan tulis luaran skripsi atau luaran jurnal. Nah, kalau jurnal dibaca banyak orang, ya kan? Semakin banyak jurnal kita baca orang, ya makin bagus. Berarti kita betul-betul mengembangkan pengetahuan. Ya makanya riset-riset kita ini riset-riset ya kekinian. Topik yang baru yang belum dikerjakan orang, ya kan? Nah, itu semakin disitasi, semakin dibaca oleh orang lain, teman-teman yang lain, kutipnya, ya kan? Nah, ini misal Giovanni Sutauruk 2023 tentang apa? Misalnya penelitian tentang masalah misal putul jaringan atau apa yang lain. Nah, itu. Itu maksudnya. Jadi kita quality control-nya tidak saja di tingkat jurusan, tidak aja di tingkat pendidikan bidang akademik, juga di BAMAI itu mengontrol semuanya. Ini juga bentuk upaya-upaya kita dalam meningkatkan lulusan sarjana Universitas Bidang Arya. Jadi ke depan memang kita perketat itu, semua begitu, perketat ya. Perketat. Kalau menjadi perguruan tinggi yang bagus seperti itu, ada quality control-nya, ada QC-nya. Jadi QC tingkat fakultas, tingkat prodi, tingkat fakultas, dan di tingkat universitas. Nah, itu. Jadi semua kita udah punya aturan, ya. Aturan itu akan dicek, betul nggak kita melaksanakan aturan itu? Aturan memang kita buat, tapi dicek betul, ya. Pelaksanaannya berapa banyak yang terimplementasi dari itu. Nah, itu mudah-mudahan ya. Ke depan saya berharap ini menjadi sebuah regulasi yang mempermudah ya mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Dan harapan saya juga ini buat buat anak-anak kami, bagi yang sudah SK keluar, segeralah melaksanakan penelitian bersama. Jadi sekarang bukan zamannya lagi untuk berlama-lama menjadi mahasiswa. Ya, kita ada indikator untuk mutu lulusan tepat waktu. Ya kalau 4 tahun, 4,5 tahun. Bahkan kita kurikulum kita menjamin bisa di bawah 4 tahun. Ya kan, kalau IPK-nya 24 SKS per semester, cepat itu. Dalam tempo 3,5 tahun itu bisa diselesaikan. Nah, itulah. Jadi makanya sekarang ini ada kebijakan baru kita untuk membuat pembimbing 1 orang. Ya, 1 orang dosen, pembimbing 1 orang, bukan 2 orang lagi. Ya, jadi kita nggak mau nanti berlama-lama mungkin dengan 2 dosen, cenderung kadang mahasiswa pun tidak progresif ya, tidak terkesan nanti pembimbing 1, kedua mungkin banyak tugasnya atau sulit menemuinya, padahal tidak juga seperti itu ya, tergantung pada mahasiswanya. Nah, untuk itu ini upaya-upaya kita ya, bagaimana mahasiswa lulus tepat waktu dan juga keberhasilan studinya juga gitu ya. Saya minta kepada anak-anakku, anak 16 sampai 19 ya. Jadi saya sudah himbau kepada kita semua ya, kepada adik-adik, anak-anak kami, kiranya juga jangan ada yang lari di tengah jalan, apa istilah itu ya? Artinya nggak tahu kemana perginya. Ya, tolong ingatkan kawan-kawannya ya, untuk segera kembali ke kampus untuk menyelesaikan studinya. Ya, karena itu juga bagian penilaian pada perguruan tinggi kita dari Jakarta ya, dari Dikti Jakarta juga benar. Nah, kalau yang masuk misalnya mahasiswa baru kata maba angkatan 19 katakanlah 100 orang, nah harus yang menjadi sarjana itu minimal 70 orang. Misalnya begitu. Itu namanya kita keberhasilan studi masuk bagus tuh, tergolong bagus itu. Tapi kalau 100 orang mulai masuk mahasiswa baru, katakanlah yang NIM 19 100 orang, tapi yang tamat menyelesaikan studi, katakanlah ada sampai 7 tahun, ditotalkan itu ada sekitar 60 orang, berarti jauh dari keberhasilan itu. Nah, jadi saya himbau kepada kita semua, anak-anakku sekalian, ya, untuk mendorong teman-temannya untuk segera belajar, ya serius, tamat tepat waktu, ya. Kemudian
jumlah juga yang tamat juga banyak, minimal di angka 70%. Nah, itu. Jadi kadang-kadang ini di masa-masa muda kan euforia, malas sekolah, malas belajar, cari kerja sebentar, nggak balik kampus. Nah, banyak orang cari kerja, sudah cari kerja karena akan dapat uang, nggak bisa balik kampus. Nah, padahal kita di negara kita masih perlukan ya selembar sarjana, gelar sarjana itu masih diperlukan dalam untuk pekerjaan apa saja ya, untuk kerja di swasta kita butuh itu. Kalau kita mengembangkan usaha kita, pinjam uang di bank, kalau kita minjam mana bukti pendidikan kita. Kalau kita nggak punya pendidikan nggak dikasih, perbankan nggak akan apa. Itu termasuk syarat-syarat administrasi. Ya, biasanya kalau orang udah punya pendidikan lebih mudah untuk menerima inovasi ya, pembaruan, sehingga apapun dikerjakan insya Allah ya, artinya target produksi katakanlah di bidang pertanian makin bagus. Maka ini saya katakan silakan ya, saya berharap pada anak-anakku sekalian untuk mendorong kawan-kawannya untuk cepat ya segera akan menyelesaikan studi di Fakultas Persahabatan. Nah, hari ini saya pikir luar biasa ya Pak Ipan dan kawan-kawan bisa memberikan paparan ya tentang regulasi yang berkaitan dengan prosedur ya, penyusunan proposal, skripsi dan sidang. Dan ke depan saya berharap mungkin waktu tidak terlalu lama, nanti mungkin minggu ini juga saya minta kepada Prodi untuk bikin BIMTEK, bimbingan teknis ya, yang berkaitan dengan bagaimana menyusun proposal, bagaimana metodologi penelitian, apa isu-isu terkini ya. Jangan isu-isu lama, isu kekinian yang kita bangun di sini. Ya, jangan buat penelitian yang usang. Ya, yang usang. Nah, itu makanya semuanya diskusi, banyak membaca. Ya, saya minta juga sekalian budaya akan berdiskusi yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, diskusi kelompok diskusi agronomi, agroteknologi, kelompok diskusi agribisnis, apa kira-kira yang ini kekinian, apa isu-isu yang harus kita bangun, yang kita teliti. Nah, itu kan. Nah, tadi seperti saya tadi sambil dengar ada mahasiswa si Yola dia menggunakan mungkin idenya Pak Ipan nih mengendalikan kutu kebul Bemisia tabaki dengan menggunakan ekstrak kulit kulit aren. Belum ada luar biasa kulit aren tuh. Ya, kita kalau kita jurnalkan itu disertasi banyak orang, ya kan, orang akan bertanya kulit aren untuk apa saja itu. Kalau betul dengan untuk kutu kebul, ya mungkin orang akan meneliti di hama-hama yang lain atau apa yang lain. Nah, seperti itu. Jadi makin tumbuh ya. Jadi pengetahuan itu tumbuh, dan ini hasil penelitian itu jadikan sebuah mimpi indah nanti ke depan. Apa hipotesa saya? Oh, hipotesa seperti ini. Kalau hipotesa saya terjawab, ya menjadi sebuah kesimpulan, ini dibaca orang, ya ini luar biasa. Ini juga kepuasan batin ya bagi seorang peneliti, bagi seorang mahasiswa. Jadi saya minta kepada Pak Ipan, ya, Ibu Marisa, Prodi Agribisnis, Bu Diwika, ya, Pak Angga, ya, ada Pak Pais, ya, untuk segera melaksanakan BIMTEK, ya, apakah satu forum, satu Zoom, atau yang dibagi per prodi. Tapi saya berharap semua bisa hadir ya. Bagaimana nanti akan dipaparkan ya bagi teman-teman ya. Mungkin yang nanti saya lihat siapa ya, nanti metodologi siapa ya, menjelaskan metodologi, menjelaskan isu-isu terkini bagaimana pengolahan data, mungkin teman-teman dari agro bisa yang berkaitan dengan perancang percobaan, ya, kemudian dengan agri SPSS itu bisa ya, ada Faiz itu Pak Faiz bisa itu. Jadi silakan. Kemudian kelompok-kelompok studi dibentuk untuk itu. Ya, bagaimana? Oh, kelompok studi bukan hanya duduk saja, tapi lebih banyak kemana kelompok studi itu bisa kita kembangkan untuk meningkatkan kemampuan akademik anggota. Nah, seperti itu. Silakan ya di agribisnis, kelompok agribisnis, kelompok teknologi. Ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini pertemuan yang betul-betul mendorong kita semua untuk menjadi orang yang berkualitas, penting ya. Karena saya sadar betul, kami sadar betul, kalian itu dititip sama kami dari orang tua kalian untuk menjadikan kalian lebih baik, lebih bermutu, lebih cerdas. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, akan memberikan kemudahan ya untuk menjadi orang cerdas, kemudahan dalam melaksanakan penelitian ya, dan kemudahan-kemudahan yang lain. Insya Allah kalau niat kita bagus ya, hati kita bagus, jernih, kita akan mendapat itu. Nanti segera panen dapat kerjaan yang bagus pula ya. Bagus ya, dapat motor yang bagus, dapat suami yang bagus, dapat istri yang bagus gitu kan, itu semua.
silakan nanti kalian bisa berekspresi dengan kemampuan dengan materi-materi yang diberikan oleh staf pengajar. Dan perlu ketahui apa yang diberikan oleh staf pengajar, staf dosen UMA, pertanyaan khususnya itu beradab ya, bahwa kalian orang-orang yang berhasil ya. Karena era ke depan, era kalian yang menentukan harus memiliki pengetahuan. Nah itu, jadi untuk era ke depan, untuk memastikan kita harus berhasil nanti ke depan dengan pengetahuan dan dengan kreativitas. Demikian saja ya kata sebutan saya. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah awal yang baik ke depan bagi bersama bagi anak-anak kami yang sedang menyusun proposal atau sedang melaksanakan. Demikian saja Pak Ipan, Ibu Dwika, Ibu Marisa, Pak Faiz, Pak Angga, kita semua anak sekalian. Saya doakan kita diberikan selalu ya kesehatan, sehat walafiat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Dekan, Bapak Dr. Insinyur Zuhairi Nur MP, yang sudah memberikan pemaparan atau kata sambutan untuk memotivasi adik-adik sekalian untuk bisa menyelesaikan studi. Baik, barangkali dari kata closing statement dari beliau tadi berakhir pula untuk sosialisasi kita. Sosialisasi regulasi, seminar proposal dan seminar hasil dan skripsi pada hari ini. Barangkali jika ada yang ingin ditanyakan nanti, silakan ditanyakan kepada Kaprodi atau kepada fakultas. Kami akan dengan senang hati untuk menanggapinya. Namun sebelum itu kami sosialisasi ini, linknya akan kami post di website sehingga harus dipelajari dulu, baru bisa bertanya. Kalau umpamanya di luar apa yang kami tanyakan, kami nyatakan sekarang, tidak ada di situ, baru kami bisa menambahkan. Jika tidak, kami akan merujuk untuk menyarankan adik-adik untuk tetap mengikuti sosialisasi link record dari sosialisasi yang hari ini. Ya, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya, sampai semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Yo. Ya betul.